Ya, kembali lagi dengan saya Willy Derums teman-teman dalam The Sinners Channel. Kali ini kita akan masuk ke dalam segmen We Ask. Willy emang bertanya. Kali ini kita akan bertanya mengenai topik-topik kekristenan khususnya dalam keluarga Kristen. Dan lebih tepatnya lagi etika keluarga Kristen. Untuk episode yang pertama dalam segmen We Ask, Willy emang bertanya. Sekarang Willy akan bertanya dengan salah satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan kali ini adalah Pendeta Agung Wibisana. Apabila terdapat sepasang suami istri yang berbeda keyakinan, lalu bagaimana nasib sang anak? Yang dimana salah satu dari orang tuanya adalah orang percaya. Bagaimana seorang Kristen bisa menjawab pertanyaan ini? Mari kita bertanya kepada Bapak Pendeta Agung Wibisana. Ini satu tantangan gereja, tantangan kehidupan keluarga Kristen. Dan jika ada anak-anak yang sudah dibaptis dari sejak kecil atau baptisan bayi yang 8 hari atau mungkin umur setahun 2 tahun, dan kemudian waktu dewasa dia mengalami kelemahan, terus mengalami tantangan dan menikah dengan orang yang bukan seiman, yang searah hidupnya gitu ya. Dan waktu menikah dengan orang yang tidak seiman, anak-anaknya kemudian ikut dengan iman istrinya atau suaminya yang bukan Kristen. Tadi ada ayat firman Tuhan di Korintus yang dikatakan bahwa orang yang percaya itu membuat anak-anak itu tidak cemar. Ya, walaupun yang percaya cuma satu di rumah itu, anaknya dan suaminya atau istrinya itu tidak percaya. Nah, Tuhan masih memberikan kesempatan bahwa melalui hadirat ibu atau bapak tersebut yang memegang imannya, maka diberikan kesempatan itu oleh Tuhan, mereka dipandang oleh Tuhan sebagai orang-orang yang kudus, dengan satu catatan, mereka terikat lagi dengan perjanjian secara historis nanti gitu ya. Nah, waktu Tuhan memberikan kemurahannya seperti ini, apakah Tuhan kemudian membiarkan orang-orang itu? Tidak. Tuhan punya cara yang tidak bisa kita lihat. Tuhan punya kekuatan yang mungkin bagi kita rasanya dia nggak akan bisa balik ke iman Kristen gitu, rasanya gitu ya. Nah, anaknya sudah disunat kok, ini sudah mengalami seperti ini, dan apalagi sekolahnya sekolah yang sekolah yang betul-betul masuk yang tanda petik yang bukan sekolah biasa tapi sekolah yang radikal begitu ya. Nah, setelah itu pandangan kita, dan kita sangat terbatas sekali. Ada satu catatan yang penting yang Tuhan berikan, ada dua yang akan membalikkan ini semua. Yang pertama adalah ketekunan orang percaya mengharap pada Tuhan. Ketekunan orang percaya. Jadi kalau satu orang ini bertekun berdoa seperti mamanya Agustinus tadi kan, Bapak Agustinus, nah dia bertekun sampai 23 tahun lebih mendoakan anaknya. Jadi coba bayangin saudara, dari kecil itu didoakan, terus dia remaja kurang ajar, mamanya tetap doa. Lama-lama kurang ajar, terus sering berzina gitu kan. Agustinus itu sehari bisa lebih dari 3-4 orang berzina dengan pelacur. Didoakan terus sama mamanya, dan mamanya tidak berhenti karena dosa anaknya. Nah, inilah poin penting dalam keluarga Kristen. Mama saya juga doakan papa saya waktu dia menjadi Kristen di Pentakosta. Dia mendoakan papanya, suami papa saya, suami mama saya itu, ya kayaknya nggak ada, ya tertarik pun nggak ada, tertarik nggak ada. Tetapi anehnya ada sesuatu yang Tuhan berikan yang kita lihat ada gejala-gejalanya, bahwa anak-anaknya itu diminta ke sekolah minggu karena dia lihat dia sangat menekankan pendidikan. Papa saya itu
Jadi bangsa yang bodoh itu bangsa yang tidak mau dididik. Keluarga yang bodoh, keluarga yang tidak mau mendidik anaknya. Di situ. Jadi waktu dia lihat di sekolah minggu diajari ini, bagi dia yang penting manfaatnya, soal imannya nggak peduli, nggak apa-apa. Yang penting pendidikannya Kristen itu. Maka banyak orang ikut sekolah Kristen karena memang mutunya itu yang dilihat. Memang dari dulu seperti itu. Waktu itu Katolik juga kan. Nah, di situ anaknya disuruh ke gereja. Kalau nggak gereja kita dipukuli, saudara. Dan kita marah, kenapa kamu pukuli saya, kamu sendiri nggak gereja? Nah, diem dia. Nah, perkataan-perkataan itu yang tiap hari, tiap minggu seperti itu ya, dia maksa kita tanya, kenapa kamu maksa kami, kamu sendiri nggak ke gereja? Nah, itu juga kekuatan kesaksian sebenarnya, yang Tuhan pelihara satu-satu dan sampai pada puncaknya, terbukalah hatinya. Kapan? Ya tinggal cuma 8 tahun, dia hidup, setelah itu meninggal. Jadi umurnya 55 tahun dia meninggal. Ya, jadi sayang sekali sebenarnya. Padahal kalau dia panjang itu kan bisa macam-macam gitu. Ya itu pikiran kita, bukan pikiran Tuhan. Ya ada anak baru lahir mati, ada anak seperti Jessica umur 22 tahun mati, bapaknya 55. Ada yang 120 nggak mati-mati, Ustaz. Ya, jadi kita nggak bisa ngitung seperti itu. Nah ini yang pertama. Jadi ada ketekunan, ada persistensi yang ada dalam diri orang percaya dengan janji Tuhan dipegang. Itu menunjukkan kemurahan Tuhan berkaitan dengan persistensi kita. Iya. Di situ. Dan saudara lihat doa-doa para nabi-nabi itu semua persistensi. Dan dia percaya pegang janji Tuhan. Bangsa ini biadab, bangsa ini durhaka, tapi janjimu Tuhan. Nah, itu pegang. Baptisan kudus itu sebenarnya waktu kita diingatkan baptisannya, perjamuannya, kita diingatkan bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan yang pegang itu. Musa mengatakan, kami dengan bangsa lain bedanya apa? Karena hadiratmu yang hadir terus. Walaupun kami marahi dan kami cobai Tuhannya, kami tolak, tapi Tuhan hadir loh. Nah itu yang kita pegang. Ya. Yang kedua, saudara, hidup kita adalah saluran berkat bagi taburan kasih Tuhan. Jadi jangan kita menyetop apa yang Tuhan berikan kepada kita dan menjadi saluran kasih Tuhan untuk membuka pikiran orang itu, dari kita, dari siapapun, dan Tuhan bisa salurkan itu. Jadi orang ini berkeras gitu ya, tambah hari dia imannya tambah lemah dan akhirnya ikut istrinya atau suaminya yang imannya lain, bukan iman Kristen, dan dia semakin nggak punya kekuatan apa-apa. Ya. Nah kita harus percaya bahwa selama dia memegang janji Tuhan, itu ada harapan. Kalau dia tidak memegang janji Tuhan dalam kelemahannya, dan dia terpuruk dan tidak pernah ingat sama sekali, saudara, itu adalah satu rancangan Tuhan yang di luar dari kemampuan kita. Jadi tidak menjamin bahwa orang dibaptis kecil itu pasti masuk surga. Saudara pegang ini, karena bukan baptisan yang menyelamatkan, sekali lagi, tetapi perjanjian Allah yang dipegang oleh Tuhan, yang dimeteraikan di dalam diri orang ini. Nah itu yang kita pegang. Jadi yang tadi berkaitan persistensi, yang kedua, saudara, kita diberi kesempatan untuk memberikan taburan kasih Tuhan dan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk membawa orang itu kembali ingat kepada kekuatan kesetiaan Tuhan. Ya. Dan yang ketiga itu adalah bangsa Israel pegang satu perkataan Tuhan. Apa itu? Jika kami kembali padamu, engkau berjanji, engkau terima kami kembali. Nah itu kata-kata Tuhan. Jadi kita harus berbicara kepada orang itu, semuanya adik kita, kakak kita, termasuk adik saya juga sama, yang kemarin datang itu terhilang. Dan saya beritahu, kamu mau hilang kemanapun, kalau kamu anak Allah, kalau kamu dicintai Tuhan, maka hadirnya sekarang ini orang yang mengingatkan kamu, jangan sampai kamu menutup hatimu, karena pintu surga itu masih dibuka terus. Dan saya beritahu, jadi harus dibuka itu. Dan kesempatan itu akhirnya seperti anak terhilang, dia ingat kebaikan papanya, dia ingat akan kesetiaan Tuhannya, dia ingat akan janji Tuhan, dia kembali.
walaupun sudah hancur lebur. Walaupun sudah hancur lebur. Saya sudah melihat lebih dari 3 keluarga yang dari sejak remaja itu sangat-sangat baik mencintai Tuhan. Dan sekarang yang satu di Surabaya, nanti ini saya kalau ke Surabaya saya mau ketemu dengan mamanya, mamanya sudah tua. Dan itu juga sama, menangisi anaknya tiap hari karena anaknya diikat dengan perempuan lain. Dan sekarang dia penuh sukacita karena anaknya kembali pada Tuhan. Dan dia pegang janji Tuhan. Jadi jangan pernah saudara lepaskan itu. Jadi 3 kekuatan itu ya. Jadi kita jadikan saluran berkat, dan orang yang dipakai Tuhan di dalam rumah itu harus persistensi dengan kekuatan imannya, dengan janjinya. Dan yang ketiga, jika mereka bertobat, jangan kita nggak terima sebobrok apapun. Karena kadang-kadang kita telat, udah ngapain kamu balik ke Tuhan, udah kayak gini gitu. Enggak, saudara. Kadang-kadang Tuhan dengan belas kasihannya, Tuhan tunggu dengan sabar sampai akhirnya di ujung baru dia datang. Nggak apa-apa, saudara. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Ya itu adalah saudara kita juga. Jadi kalau semua datang kepada kita sudah hancur, nggak bisa apa-apa, atau sakit, mau mati gitu, nggak apa-apa. Kenapa? Karena nyawanya lebih penting dari seluruh proses kehidupannya. Jiwanya lebih penting. Dan ini perkara-perkara ya etis lah ya, perkara pastoral. Jadi kita nggak ada patokan yang pasti harus begini, nggak ada. Ya, tapi prinsip-prinsip janji Tuhan itu harus kita pegang seperti itu. Ya, kita bersyukur. Jadi kalau ada orang bajingan sejahat apapun seperti Paulus, bunuh orang Kristen, bakar gereja dan semuanya, terus dia balik bertobat, yang tolak pertama kali gereja. Takut soalnya. Paulus datang, wah, ini imam besarnya itu bertobat, waduh gimana? Nanti kalau kita dibakar gimana gereja kita? Itu kan bingung semua kan? 14 tahun Paulus berjuang diterima gereja. Ya. Akhirnya dia menjadi rasul yang paling berani mati dan menentang semua orang-orang yang menentang Kristen. Nah, itu luar biasa. Jadi Tuhan atur semua, saudara. Ya, kalau sampainya anak-anak kita kurang ajar kemudian jauh, saudara jangan pernah saudara melepaskan itu. Udahlah biarin. Enggak, saudara persistensi akan janji Tuhan. Ya, harus pegang itu, saudara. Dan kapan dia balik, nah siapa tahu anakmu sedang diproses di tempat Tuhan, dan dia menjadi alat yang semakin lama ditempa, dia semakin tajam untuk digunakan oleh Tuhan. Ya kalau gitu Pak, biarin lebih lama lagi Pak. Ya enggak gitu. Ya, kita tetap berdoa supaya kalau bisa waktu ujiannya itu yang jangan lama-lama gitu. Ya, tapi itulah kita diajar Tuhan. Kita semua belajar beriman. Ya, oke, terima kasih. Guys, untuk dukung channel ini, silakan like, share, dan tentunya subscribe. Ingat, subscribe itu gratis. Dan saksikan video-video selanjutnya mengenai pembelajaran teologi dan belajar Alkitab. Ingat, belajar teologi itu asik. Tuhan Yesus memberkati.